Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa la urdun wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sultan Al-Bahri Muda, para pengurus serta teman-temanku sekalian. Jadi pada malam hari ini saya Rafika dari Al-Bahri Muda akan menjelaskan tentang kitab Al-Faraidul Bahiyah, bab mutalaf, yaitu bab ke-16, yaitu ada kaidah ke-14, ke-15 sampai terakhir 16. Jadi yang pertama langsung aja. Bunyi kaidah ke-14 yaitu Az-zairul aidu hal huwa kalladzi lam yazal au kalladzi lam yaud. Yang artinya sesuatu yang telah bergeser, apakah ketika kembali itu seperti tidak bergeser ataukah seperti yang tidak kembali. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Ada seorang ayah yang memberikan sepeda kepada anaknya. Nah, kemudian kepada anaknya tadi sepeda itu dijual kepada salah seorang temannya. Nah, selang beberapa waktu ternyata anak tadi itu membeli lagi sepeda yang telah dijualnya tadi ke temannya. Jadi sepedanya udah dijual ke temannya. Selang beberapa waktu anak itu membeli lagi sepeda itu. Nah, lalu hukumnya itu kayak gimana? Kalau misalnya apakah ayah tadi itu boleh meminta sepeda yang udah diberikan kepada anaknya atau tidak boleh? Nah, jadi hukumnya yang pertama itu boleh, karena sesuatu yang telah berpindah tangan itu sama aja tidak bergeser. Nah, yang kedua itu pendapatnya nggak boleh, karena sesuatu yang sudah bergeser itu berarti sudah bukan kepemilikan lagi. Nah, jadi tetap ada dua pendapat, yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh. Nah, setelah itu kaidah ke-15 yang berbunyi ala ibratu bil hali au bil mali. Nah, yang artinya yang dihitung itu sesuatu yang dihitung itu ataukah waktu sekarang ataukah nanti. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Ada seseorang itu sholat dengan menggunakan sarung yang pendek. Nah, sedangkan batas orang laki-laki yaitu pusar hingga lutut. Nah, walaupun menggunakan sarung yang pendek, alat tersebut bahkan nggak kelihatan. Nah, tapi bisa jadi ketika ruku orang tersebut bisa nampak. Nah, lalu hukumnya bagaimana ketika seorang tersebut sholat? Apakah sholatnya itu sah kemudian batal ketika auratnya terbuka, ataukah sholatnya itu batal dari awal? Nah, jadi tetap ada dua pendapat. Yang pertama, sholatnya itu tetap sah. Nah, masalah batal atau tidak itu tergantung bagaimana ia sholat. Nah, kan bisa jadi ketika ruku itu auratnya tidak terlihat. Nah, yang kedua, pendapat kedua itu tidak boleh, karena kemungkinan besar ketika seorang tersebut berdiri memang auratnya tidak terlihat, tetapi kemungkinan besar ketika orang tersebut sujud ruku bakal aurat itu bakal nampak. Nah, selanjutnya yaitu kaidah ke-16 yang berbunyi idza batala khususu hal ya bakal umumu, yang artinya apabila yang khusus itu batal, berarti apakah yang umum itu tetap ataukah yang umum itu ikut batal? Nah, jadi nilai seperti ini. Kita itu hendak melaksanakan sholat subuh. Nah, kita yakin bahwa pada waktu itu sudah memasuki waktu subuh. Nah, ternyata di tengah-tengah kita sholat, kita tuh bingung apakah ini udah masuk waktu subuh ataukah belum, waktu subuhnya itu belum datang. Nah, ketika kita tuh nggak yakin tengah-tengah sholat, nah itu bagaimana hukumnya? Apakah sholat kita batal ataukah menjadi sunnah? Nah, ya, pendapat ini juga ada perdebatan, yaitu yang pertama batal karena segala sesuatu itu berasal dari niat. Ketika kita yakin berarti sholat kita tetap sah. Tapi kalau misalnya kita udah nggak yakin berarti sholat kita nggak sah, jadi sholat kita batal. Nah, pendapat yang kedua itu adalah sunnah, karena sebelumnya kita itu udah yakin bahwa itu udah masuk waktu subuh. Jadi tetap ada dua pendapat. Oke, jadi hikmahnya kita bisa memahami kaidah ke-14 jadi tentang sesuatu yang telah bergeser, apakah bisa bergeser atau kebagian tidak kembali. Terus kaidah ke-15 tentang waktu yang dihitung itu yang sekarang atau yang nanti. Kemudian kaidah ke-16 antara yang khusus ketika batal itu yang umum bakal ikut batal atau enggak. Nah, jadi sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.